Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Robi Wijaya dengan NPM 217550003 kelas 5A Akuntansi Perpajakan dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Pak Rusmianto. Selanjutnya ada hubungan PPKD dan SKPD atau HO dan BO. Hubungan SKPD dan PPKD itu adalah HO atau Head Office kantor pusat dan Bread Office BO kantor cabang. Jadi untuk pelaporan eksternal, dalam rangka pelaporan eksternal, maka dilakukan pelaporan penggabungan untuk setiap SKPD. Kemudian dikonsolidasikan laporannya menjadi laporan pemerintah. Apa itu PPKD dan SKPD? PPKD singkatan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang artinya adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Kalau SKPD singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu yang artinya adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Selanjutnya ada tugas PPKD, antara lain yang pertama itu ada menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. Kedua, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Keempat, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Kelima, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dan selanjutnya ada pencatatan SKPD dan PPKD. Dari sisi PPKD, akun rekening SKPD akan berada dalam kelompok aset atau setara dengan investasi. Sementara dari sisi SKPD, akun rekening PPKD akan berada dalam kelompok ekuitas dan modal. Ekuitas atau modal. Definisi dari pendapatan LRA. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kode akun 4. Selanjutnya klarifikasi pendapatan LRA. Yang pertama ada pendapatan hasil daerah PAD. Yang kedua ada pendapatan transfer transaksi yang terjadi di PPKD. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya ada prinsip umum pendapatan LRA. Yang pertama itu pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Yang kedua itu koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Tiga, ada pengembalian yang sifatnya normal, sistematik, dan berulang recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Selanjutnya definisi pendapatan LO. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Kode akun 8. Selanjutnya klasifikasi pendapatan LO. Yang pertama itu ada pendapatan pajak LO, kedua ada pendapatan bukan pajak LO, ketiga ada pendapatan hibah LO, dan keempat ada pendapatan lainnya. Ada prinsip umum pendapatan LO. Yang pertama itu
LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan LO, yang dimana pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terus itu pendapatan direalisasi adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Sekarang masuk di contoh soal. Dinas Perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke Bendahara Umum Daerah sebesar 60 juta. Jurnal yang ditulis, rekening PPKD 60 juta didebit dan kas dikredit di kas di bendahara penerimaan dikredit 60 juta. Selanjutnya ada penyajian. Yang pertama, pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran LRA, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional LO. Selanjutnya ada akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Selanjutnya ada jenis piutang. Piutang pendapatan atau piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, piutang pendapatan lainnya. Piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang. Pengakuan piutang. Pertama ada telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Selanjutnya, penyajian disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Terus itu disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. 3 itu ada aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya contoh, pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribus Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak bakso seni sebesar 600 juta. Jurnal yang ditulis piutang pajak didebit dan pendapatan pajak daerah LO dikredit. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.